Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Prima Endang MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen halal food, kehalalan produk kemasan plastik. Selanjutnya, kami izin memperkenalkan diri. Untuk anggota kelompok kami ada Hervina Koserawati dengan NPM 204102045 dan saya sendiri Fatimah Fauzia Tohak 204102049. Baik, untuk topik bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Hervina. Kepada Hervina saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yakni mengenai produk kemasan plastik. Kemasan plastik merupakan salah satu jenis kemasan untuk membungkus produk sebelum dipasarkan kepada konsumen. Kemasan plastik cukup banyak digunakan karena murah, mudah dicari, dan memiliki berbagai bentuk dan ukuran dengan kualitas yang beragam. Produk kemasan plastik ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Selain itu, produk plastik juga berfungsi sebagai mengidentifikasi produk, mempromosikan produk, dan menampung produk. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, produk kemasan plastik ini tidak mudah pecah, fleksibel, tidak korosif, tembus pandang atau transparan, dapat dikombinasikan dengan kemasan lain, dan murah. Untuk kekurangannya, dapat mencemari produk dengan adanya migrasi monomer, kemudian tidak tahan panas, tidak dapat diuraikan dalam proses biologi atau disebut dengan non-biodegradable. Kemudian yang selanjutnya mengenai urgensi kehalalan kemasan plastik. Mengapa sih produk kemasan plastik ini harus terjamin kehalalannya? Hal ini dikarenakan perawatan plastik dalam kondisi tertentu dapat berpeluang terjadinya migrasi walaupun kecil dari kemasan ke produk. Kemudian produk kemasan plastik, khususnya kemasan primer yang akan digunakan secara langsung, berhubungan dengan bahan atau dengan produk. Sehingga jika kemasan tersebut terbuat dari bahan yang najis atau haram, dapat menyebabkan produk atau bahan tersebut menjadi mutanajis. Kemudian dalam produk pembuatan kemasan plastik ini, terdapat bahan yang menjadi titik kritis dari kehalalannya. Kemudian selanjutnya yakni proses produksi kemasan plastik. Yang pertama ini ada proses ekstraksi minyak bumi, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan minyak bumi. Setelah itu akan dilakukan produksi pelet plastik, kemudian dilakukan pencetakan plastik, kemudian dilakukan produk plastik, kemudian produk tersebut akan didistribusikan ke marketplace, kemudian ke para konsumsi, dan pembuangan. Yang pertama ini ada proses ekstraksi dari bahan mentah. Proses ini diawali dengan pengambilan bahan mentah yang sebagian besar terdiri dari minyak mentah dan gas alam. Kemudian yang kedua adalah proses pemurnian. Proses ini bertujuan untuk mentransformasi minyak mentah menjadi produk petroleum guna menghasilkan zat kimia untuk proses selanjutnya, termasuk dengan monomer atau molekul yang merupakan bahan dasar dari polimer. Pada proses ini, minyak mentah dipanaskan di dalam tungku yang kemudian dikirim menuju unit distilasi. Di sini, minyak mentah berat atau heavy crude oil dipisahkan dengan senyawa yang krusial untuk pembuatan plastik. Tahap yang selanjutnya yakni ada polimerasi. Pada tahap pembuatan plastik ini, minyak gas seperti etilen, propilen, dan butilen dikonversi menjadi hidrokarbon yang berat molekulnya lebih tinggi atau menjadi polimer. Kemudian ada dua mekanisme, yakni ada polimerasi, yaitu ada polimerasi adisi dan polimerasi kondensasi. Kemudian tahap selanjutnya yakni ada compounding. Pada tahap ini, beberapa campuran material digabungkan dengan cara pemanasan untuk membuat bahan plastik. Setelah plastik membentuk pelet, selanjutnya masuk ke tahap pencetakan menjadi berbagai bentuk produk. Metode pencetakan plastik ini bermacam seperti injection molding, ekstruksi, blow molding, dan lain-lain. Nah, ini untuk tahapan selanjutnya. Yang pertama ada injection molding. Proses ini adalah di mana plastik yang masih menjadi berupa biji plastik atau pelet dimasukkan ke dalam tabung panas. Biji plastik yang telah masuk ke dalam tabung panas nantinya akan meleleh.
Kemudian lelehan akan dibawa ke dalam cetakan. Dilanjutkan dengan proses ekstruksi. Proses ini merupakan pembuatan plastik. Dalam prosesnya, penghalusan lelehan plastik ini hingga melebur dengan cara menekannya. Kemudian tahap selanjutnya ada thermoforming. Pada tahap ini, biji plastik yang telah leles akan berubah menjadi lempengan. Nantinya akan dipanaskan kembali dan masuk ke tahap proses pencetakan. Yang selanjutnya yakni ada blow molding atau vacuum molding. Pada tahap terakhir, proses pembuatan plastik secara umum, di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang diinginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hervena untuk penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Titik kritis kehalalan dari produk plastik. Pertama, bahan baku utamanya yaitu polimer fraksi dari petrokimia dan gelatin. Untuk bahan tambahan fungsional yaitu antiscetak agen, polymer retendan, pemastik, lubrikan, slip agen, curing agen, foaming agen, biocide, dan lain-lain. Untuk pewarnanya ada senyawa zau. Untuk bahan pengisinya atau filter ada mika, talk, kaolin, tanah liat, kalsium karbonat, barium sulfat. Untuk bahan penguatnya ada serat gelas dan serat karbon. Untuk bahan penolong penstabil prosesnya ada kalsium stearat. Alasan titik kritis kehalalan. Yang pertama ada polimer fraksi petrokimia adalah bahan kimia yang berasal dari fosil sehingga dalam penggunaannya sebagai bahan baku diperlukan bahan tambahan untuk meningkatkan performa dan umur simpan. Selanjutnya gelatin berasal dari hewan, bisa babi atau hewan halal dengan penyembelihan yang tidak syar'i. Untuk lubrikan, bahan pelumas mesin salah satunya berupa lemak hewan dan lemak ini bisa berasal dari babi atau hewan yang disembelih dengan tidak syar'i. Untuk pewarna atau azot, pewarna ini bersifat non-toksik dalam kadar yang sedikit. Namun, kadar azot tertentu dapat menyebabkan toksik dan bersifat karsinogenik. Selanjutnya ada kalsium stearat, garam asam lemak yang berasal dari hewani seperti lemak babi, lard, atau lemak sapi, talau. Untuk selanjutnya ada bahan penetral atau asid scavenger, merupakan penetralisir asam halogen yang muncul karena panas dan gesekan dalam peralatan selama produksi. Asid scavenger berasal dari hewan sehingga harus ditinjau lebih jauh. Selanjutnya ada pemlastik atau phthalate. Phthalate ini bersifat karsinogenik, zat yang dapat memicu kanker dan tidak terikat kuat dengan polimer inang sehingga mudah menguap ke lingkungan dan menyebabkan gangguan inhalasi sehingga tidak toyib. Untuk bahan alternatifnya, melihat banyaknya bahan yang perlu diperhatikan dalam produk plastik, masyarakat mulai mencari produk kemasan alternatif yang lebih aman, baik untuk kesehatan dan juga lingkungan. Salah satu produk alternatifnya yaitu plastik yang terbuat dari pati singkong. Jika kantong plastik pada umumnya bisa terurai setelah 100 hingga 500 tahun lamanya, maka kantong plastik singkong bisa terurai lebih cepat dan tidak membutuhkan hingga waktu bertahun-tahun. Plastik ini akan terurai dengan tanah dalam kurun waktu 2 hingga 6 bulan secara alami. Semakin suburnya tanah tersebut, maka semakin cepat pula kantong plastik singkong terurai. Kandungan tepung singkong yang ada di dalam plastik singkong mampu mendorong mikroorganisme tanah untuk mengurai sampah plastik itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan pencemaran bagi tanah, air, ataupun udara seperti yang disebabkan oleh kantong plastik biasa. Selanjutnya ada video dari produksi kemasan plastik pati singkong. Selain enak dimakan, singkong juga bisa loh jadi salah satu cara untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Wah, gimana caranya tuh? Ini dia, plastik yang terbuat dari pati singkong. Berbeda dengan kantong kresek plastik, kantong dari pati singkong ini mudah terurai di alam. Jadi nggak merusak alam deh. Kita lihat proses bikinnya aja. Yuk, kita kemon. Sampai juga nih kita ke pabrik pembuatan plastik dari pati singkong. Lokasi pabrik ini berada di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Yuk, langsung kita lihat proses pembuatannya.
Kantong plastik ramah lingkungan terbuat dari sari pati singkong yang diproses menjadi pelet-pelet seperti ini. Sekilas sih mirip kayak biji plastik ya. Cara kerjanya, pelet ini akan meleleh, terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon. Untuk plastik bermotif, ya bisa langsung dicetak dengan motif yang diinginkan. Warnanya juga beragam loh. Mau warna apa aja, ada. Kalau yang ini, proses pemotongan kantong belanja sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Mulai kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong plastik sampah loh. 1 kilogram singkong bisa menghasilkan 600 lembar kantong plastik. Oh iya, singkong dipilih sebagai bahan utama karena potensi singkong di Indonesia yang sangat melimpah ruah. Jadi kita nggak perlu khawatir kehabisan bahan baku singkongnya. Sekarang kita mau buktiin nih kalau si singkong nabati ini benar-benar asli ramah lingkungan. Kantong nabati kita gunakan untuk media pengomposan. Cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 10 hari, kantong ini akan menyatu dengan tanah. Metode ini gak perlu lahan luas dan gak menimbulkan bau pada tanah loh. Terbuktikan ya kalau kantong nabati ini compostable. Sekarang kita coba uji kelarutan nih. Wah, iya, ternyata benar-benar larut dalam air. Wih, keren. Uji coba terakhir nih, kita bakar kantong nabati. Oh iya, jangan pernah menghirup jika ada plastik yang terbakar ya. Karena bau dari pembakaran bisa menimbulkan kanker loh. Jadi gimana? Terbuktikan kalau kantong nabati sangat aman dibandingkan plastik? Buktinya saja India, Madagaskar, dan Kolombia sudah rutin nih mengganti plastik dengan kantung nabati ini. Terus kita kapan dong? Kalau nggak dari diri kita sendiri yang mulai, mau siapa lagi? Si Unyil, yuk kita kemon. Baik, mungkin itu untuk video dari produksi kemasan plastik pati singkong. Nah, selanjutnya kesimpulannya, plastik merupakan salah satu bahan pengemas yang populer digunakan karena harga yang relatif murah dan tidak mudah rusak. Bahan dasar plastik ini pada umumnya berbasis minyak bumi dengan beberapa bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas dan umur simpan. Bahan tambahan inilah yang harus menjadi perhatian konsumen. Beberapa bahan tambahan bersifat karsinogenik sehingga plastik yang digunakan menjadi tidak thayyib bagi umat muslimin. Dalam dekade terakhir ini, penggunaan bahan plastik berbasis minyak bumi sudah mulai dikurangi dan kembali beralih ke bahan alami agar mudah terurai atau biodegradable, seperti tepung pati. Baik, mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangan halal adalah pangan yang bebas dari unsur haram, seperti babi dan turunannya, dan bagian tubuh manusia, alkohol dari industri khamar, hewan halal yang tidak sesuai penyembelihannya dengan syariat yang telah dianjurkan Islam. Pangan halal pasti terjamin kualitas dan keamanannya bagi kesehatan jasmani dan tentunya untuk rohani. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memastikan produk yang akan kita konsumsi dan gunakan.